Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya, puji Tuhan.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita berjumpa dalam kebaktian GPDI Jemaat Grogol. Pada sore hari ini, kita sangat bersyukur kepada Tuhan dalam situasi seperti sekarang ini. Kita masih tetap beribadah kepada Tuhan, kita masih tetap diberikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Dan sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan hari Pantekosta, hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit. Dan pada hari yang ke-40 Yesus terangkat naik ke sorga, hari yang ke-50 Roh Kudus dicurahkan ke atas seluruh bumi ini. Dan lewat peristiwa itu kita melihat Roh Kudus bekerja terus sampai hari ini. Roh Kudus menyatakan kuasanya sampai hari ini. Dan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus, orang-orang yang selalu bergantung berharap kepada Tuhan, sehingga hidup kita dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara membawa Alkitab, mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Roma pasal 8 ayat yang ke-9, di sana berkata begini. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menuliskan bahwa kamu tidak hidup dalam daging. Kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam daging. Yang dimaksudkan oleh Paulus ini adalah berbicara hidup di dalam dosa. Daging itu selalu berbicara tentang dosa. Dan Paulus katakan kita tidak hidup di sana. Kita hidup di dalam Roh Kudus. Sehingga karena kita hidup di dalam Roh Kudus, kita adalah milik Kristus. Kristus diam di dalam kita. Karena Kristus diam di dalam kita, kita adalah milik Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya pada sore hari ini adalah hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh menjadikan kita adalah milik Kristus. Hidup di dalam roh menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan hal-hal yang indah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Hal-hal yang baik yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus selalu melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Roh Kudus selalu melakukan hal-hal yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan karena perbuatan-perbuatan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan daging. Roh Kudus menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dari keinginan-keinginan duniawi. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, di sana dia berkata begini. Roma pasal 6 ayat yang ke-12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus tekankan lagi bahwa kita jangan lagi hidup di dalam dosa. Dan saya percaya orang yang hidup di dalam Roh Kudus, dia akan terhindar. Dia tidak akan lagi mempunyai keinginan untuk berbuat dosa. Orang yang hidup di dalam Roh Kudus, dia tidak mempunyai keinginan lagi untuk melakukan apa yang diinginkan oleh keinginan-keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Keinginan daging adalah keinginan-keinginan dosa, keinginan duniawi.
yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dosa tidak bisa lagi berkuasa dalam hidup kita. Karena hidup kita hidup menurut keinginan roh. Hidup menurut keinginan roh. Tidak bisa keinginan daging menguasai kita. Dan kita jangan lagi menuruti keinginan daging. Dan saya yakin seperti yang saya katakan tadi, orang yang hidup di dalam Roh Kudus, dia akan kehilangan rasa ingin melakukan dosa. Dia akan menghindari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hal-hal keinginan-keinginan daging. Karena orang yang hidup di dalam Roh Kudus, dia akan dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah hidup di dalam Roh Kudus, biarlah kita tetap hidup menurut kehendak Roh Kudus. Jangan pernah kita menentang keinginan Roh Kudus. Kalau kita menentang keinginan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan pergi meninggalkan kita. Tetapi kalau kita tetap hidup menurut keinginan Roh Kudus, maka kita akan selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan selalu dituntun oleh Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Di sana kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Di sana kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja lebih indah lagi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Roh Kudus yang ada pada kita membuat kita menjadi taat kepada Tuhan. Roh Kudus yang ada pada kita membuat kita menjadi taat. Jadi kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, kita menjadi orang yang taat, takut kepada Tuhan. Takut untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-35 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27, di sana berkata begini, Nabi Yehezkiel berkata begini. Yehezkiel pasal 35 ayat 26 dan 27 dikatakan di sana begini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Inilah yang Tuhan katakan lewat Nabi Yehezkiel. Dia katakan bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru. Tuhan akan memberikan hati yang baru kepada orang-orang yang hidup menurut kehendak Tuhan. Kemudian dikatakan di sana, dia akan menjauhkan tubuh kita dari hal-hal yang tidak berkenan. Dan dia akan memberikan kita hati yang lembut, hati yang taat kepada Tuhan. Inilah janji Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya percaya lewat Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, menjadikan kita orang-orang yang taat kepada Tuhan. Lewat Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, orang yang hatinya keras dilembutkan oleh Roh Kudus. Orang yang tadinya suka marah-marah dilembutkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sangat berperan penting dalam kehidupan kita untuk kita melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita melakukan hal-hal yang benar. Mari kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena Roh Kudus yang ada pada kita, Dialah yang akan memampukan kita. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan hal-hal yang benar. Dia akan melembutkan kita. Jangan mengeraskan hati kita. Biarkan Roh Kudus menguasai kita. Dan dia akan lembutkan hati kita. Dan membuat kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya, Roh Kudus yang ada pada kita, itu akan menjadikan kita rumah Allah.
Dia akan berdiam diri kepada kita, menjadikan kita adalah baitnya Allah. Baitnya Allah adalah tempat Allah berdiam diri, tempat Roh Kudus berdiam diri. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan 17, di sana berkata begini. 1 Korintus pasal 3, ayat 16 dan 17 berkata begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kita semua. Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah bait Allah. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Jadi karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, mari kita jaga hidup kita. Mari kita jaga hidup kita. Karena kita adalah bait Allah. Jangan sampai hidup kita menjadi hidup yang membuat Roh Kudus meninggalkan kita. Roh Kudus meninggalkan kita karena kita tidak taat lagi kepada Dia. Tetapi mari kita tetap taat terus. Menjadikan kita orang-orang yang setia kepada Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Tadi kita sudah melihat, membuat kita, menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak berkenan. Dari keinginan-keinginan daging. Menghindarkan kita untuk berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian Roh Kudus yang ada pada kita melembutkan hati kita, membuat kita menjadi taat kepada Tuhan, membuat kita menjadi orang-orang yang selalu berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan, dan bukan saja berpegang, tetapi kita melakukannya. Setelah kita melakukannya, maka kita adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan, percayalah, Roh Kudus pasti berikan kemampuan kepada kita. Roh Kudus pasti berikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus yang ada pada kita selalu memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Dan kemudian Dia akan berdiam dalam hidup kita. Dia akan tinggal dalam hidup kita sebagai bait Allah yang kudus itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus dalam kita, hidup dalam kita, akan membuat kita selalu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam situasi, seringkali saya katakan, keadaan sekarang seperti ini, tidak sedikit orang yang pada akhirnya menjadi lemah. Kenapa? Karena tidak bisa datang beribadah lagi di gereja. Beribadah hanya lewat ibadah online. Tetapi saya percaya, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus selalu memberikan kepada kita kuat. Iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita yang memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, Dia melembutkan hati kita, menjadikan hati kita hati yang taat kepada Tuhan, taat melakukan perintah Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Jadi hiduplah di dalam Roh Kudus, maka kita akan melihat Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dan kita akan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan selalu membela kita. Apa keperluan kita, apa kebutuhan kita, Dia sanggup menyediakan itu. Asal kita tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sore hari ini biarlah kita tetap hidup di dalam Roh Kudus. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Ku haus
kuasa. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu saat ini ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami terima. Biarlah firman-Mu tetap menjadi kekuatan bagi kami, dan Roh Kudus-Mu biar selalu tetap tinggal di dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami di hari-hari ini Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Apapun keadaan mereka saat ini Tuhan, hamba berdoa Engkau menjamah mereka. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong jemaat-jemaat-Mu saat ini ya Tuhan. Biarlah mereka tetap setia kepada Engkau, tetap terus bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Berkati rumah tangga mereka masing-masing, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak, orang tua mereka, saudara-saudara mereka. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, hindarkan dari segala virus-virus yang berbahaya ini Tuhan, sehingga jemaat-Mu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu, berkati kami semua sore hari ini Tuhan. Terima kasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan.